Salam sehat untuk kita semuanya. Selamat berjumpa dengan saya, anak-anak saya kelas 9. Nah, mari kita mulai pelajaran kita, yaitu mengenai bahasa Indonesia. Kita buka buku kita halaman 34. Kamu lihat bagian yang kedua, yaitu mengidentifikasi teks eksemplum. Pada pelajaran yang lalu kamu sudah pelajari apa itu teks eksemplum. Nah, lalu sekarang mari kita lihat, mari kita pelajari, yaitu pengidentifikasian daripada teks eksemplum tersebut. Nah, pertama sekali yang kita identifikasi itu adalah mengenai tokohnya. Di dalam teks eksemplum itu ada tokoh. Pada pelajaran-pelajaran kita yang lalu atau sewaktu kamu di kelas 8, saya sudah terangkan. Nah, tokoh itu terbagi 3. Nah, lihat lagi, kita ulang sedikit. Tokoh itu artinya adalah pelaku di dalam sebuah cerita. Nah, pelaku itu terbagi 3, yaitu pelaku sama dengan tokoh. Tokoh itu terbagi 3, pelaku itu terbagi 3. Tokoh apa sajakah itu? Nah, pertama dia itu adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini sama dengan tokoh sentral. Ya, tokoh protagonis itu sama dengan tokoh sentral, sama dengan tokoh yang berwatak baik. Dia selalu mengemban perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah tokoh utama itu. Itulah tokoh protagonis itu. Itulah tokoh sentral. Dialah titiknya. Sentral itu artinya titik. Dialah titik permasalahan yang selalu mengalami permasalahan di dalam cerita tersebut. Lalu yang kedua yaitu tokoh antagonis. Ya. Di dalam cerita ada disebut dengan tokoh antagonis. Tokoh antagonis itu adalah tokoh yang selalu ingin mencelakai tokoh utamanya, tokoh konfidennya, tokoh sentralnya. Dia mengemban tugas yaitu berbuat hal-hal yang tidak baik. Ya, dia selalu ingin mencelakai daripada tokoh sentral tersebut. Lalu tokoh yang ketiga yaitu tokoh pembantu atau tokoh confident. Nah, yang disebut tokoh pembantu itu adalah tokoh yang sekali-sekali muncul. Dia tidak setiap saat muncul. Dia hanya sekali-sekali muncul. Nah, berbeda dengan tokoh antagonis tadi dengan tokoh protagonis tersebut. Kalau tokoh protagonis dan tokoh antagonis ini setiap saat muncul. Iya, muncul saja karena dialah yang mengemban cerita tersebut. Tapi kalau tokoh pembantu ini namanya tokoh pembantu, berarti dia hanya muncul sekali-sekali saja di dalam cerita tersebut. Ya, dipentingkan dia muncul, tidak dipentingkan dia tidak muncul. Iya, begitulah maksudnya anak-anak kami. Nah, lalu yang kedua, pengidentifikasian yang kedua adalah struktur. Struktur itu sama dengan susunan. Itu sudah kita pelajari di kelas 8. Struktur itu adalah susunan. Iya. Apa sajakah susunan yang terdapat di dalam teks eksemplum tersebut? Pertama sekali ada orientasi. Ya, pertama sekali itu adalah orientasi. Lalu yang kedua yaitu setelah orientasi lalu ada insiden. Ya, ada insiden. Setelah insiden baru masuk interpretasi. Nah, jadi apakah orientasi itu? Orientasi itu adalah perkenalan. Ya, perkenalan. Dia termasuk di bab yang pertama, di bagian pertama dia. Perkenalan itu. Apa yang diperkenalkan di situ? Diperkenalkan siapa-siapa tokohnya, diperkenalkan yaitu awal-awal permasalahannya, sudah mulai muncul kelihatan sedikit-sedikit permasalahannya. Itu kita lihat di bagian orientasinya. Lalu ada insidennya. Apa itu insiden? Insiden itu adalah permasalahan. Nah, tadi sudah saya terangkan di dalam tokoh tadi. Siapakah yang mengalami permasalahan itu? Itulah
tokoh konfidennya. Jadi di manakah tokoh konfiden ini mengalami permasalahan, masuk ke bagian apa dia? Itulah dia masuk kepada bagian insiden. Ya. Lalu yang ketiga itu adalah interpretasi. Ya, di dalam interpretasi ini yaitu adanya evaluasi, ya, mengevaluasi. Lalu adanya pesan moral. Ada pesan-pesan, setiap cerita itu ada pesan moralnya yang disampaikan oleh pengarang terhadap penikmatnya. Siapa penikmatnya itu? Penikmatnya itu adalah pembacanya. Bagi orang-orang yang mengikuti cerita tersebut, bagi yang menonton kalau dia film. Nah, jadi itu masuk di bagian yang terakhir tadi, yaitu bagian interpretasi. Lalu yang berikutnya adalah mengenai kebahasaannya. Yang ketiga itu adalah kebahasaannya. Nah, bagaimanakah kebahasaan yang digunakan di dalam teks exemplum tersebut? Iya, ada di situ beberapa kebahasaan yang digunakan. Pertama sekali yaitu menggunakan keterangan. Ya, anak-anak kami, kamu sudah tahu di dalam struktur bahasa Indonesia itu SPOK. Ya, di dalam SPOK itu ada keterangan. Nah, di dalam teks exemplum ini menggunakan keterangan. Ya, di dalam keterangan itu terbagi 5. 1. Keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan alat, keterangan cara, dan keterangan kesertaan. Ingat ya anak-anak kami, ingat ya kelas 9. Keterangan itu terbagi 5. Ingat ya anakku, keterangan itu terbagi 5, yaitu keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan kesertaan. Nah, lalu berikutnya yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Ya, kata penghubung itu sama dengan konjungsi. Ingat, kata penghubung itu sama dengan konjungsi. Apa fungsinya konjungsi ini tadi? Nah, fungsinya adalah menghubungkan kata antar kata, menghubungkan kalimat antar kalimat, menghubungkan paragraf antar paragraf. Ya. Menghubungkan kata, digunakanlah itu konjungsi. Saya dan inilah yang dimaksud dengan konjungsi. Dan inilah yang disebut dengan konjungsi. Iya, menghubungkan itu adalah menghubungkan kata antar kata. Lalu ada kalimat antar kalimat dan paragraf antar paragraf. Nah, jadi dalam hal ini tetap digunakan konjungsi. Lalu kebahasaan yang bagaimana lagi kah yang digunakan? Yaitu kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kalimat majemuk. Iya, kalimat majemuk. Kalimat majemuk, apa itu kalimat majemuk? Kalimat majemuk itu adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu unsur pola. Kamu sudah tahu, pola bahasa Indonesia itu adalah SPOK. Ya, SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, jadi itu belum kalimat majemuk, itu masih kalimat tunggal. Jadi di dalam teks exemplum itu menggunakan kalimat majemuk yang memiliki lebih dari satu unsur pola. Contohnya, saya dan ibu pergi ke pasar. Ya, di situ sudah bukan lagi satu unsur polanya, sudah 2. Pola apa di situ yang 2? Yaitu pola subjeknya. Jadi itu bukan lagi kalimat tunggal, itu sudah kalimat majemuk, tergolong ke dalam kalimat majemuk. Lalu berikutnya anak-anak kami, yaitu yang keempat, di dalam teks exemplum itu menggunakan pesan moral. Ada pesan moral. Dalam setiap cerita ada pesan moralnya. Pesan moral itulah yaitu pesan kebaikan. Pesan moral itu adalah pesan kebaikan yang disampaikan oleh pengarang terhadap penikmatnya, seperti yang sudah saya diutarakan tadi di dalam tokoh tersebut. Iya, jadi pesan moral ini adalah pesan kebaikan. Setiap cerita itu memiliki pesan kebaikan, ada unsur-unsur kebaikannya. Lalu yang kelima yaitu sikap sosial. Iya,
Setiap cerita itu selalu menunjukkan sikap-sikap sosial. Nah, sikap sosial itu bagaimana anak-anak kami? Sikap sosial itu adalah sikap-sikap berbuat kebaikan, menolong. Ini salah satu sikap sosial. Memberikan bantuan, ini merupakan salah satu sikap sosial. Jadi di dalam cerita harus menonjol, harus ada, harus diikut sertakan pesan moralnya, sikap sosialnya. Nah, ini kita temukan di dalam teks exemplum tersebut. Jadi anak-anak kami, tadi sudah kita sajikan, sudah kita dengarkan, yaitu mengidentifikasi teks exemplum. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk memperdalam pemahaman kamu terhadap materi yang saya terangkan ini, sekarang mari kita lihat tugas berikutnya. Perhatikan semua tugas-tugasnya, kamu kerjakan dengan baik, agar kamu kumpulkan melalui Google Classroom yang sudah kita sepakati. Terima kasih anak-anak kami. Salam sehat dan salam belajar untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.